Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Sasa Sabila, akan menjelaskan mengenai laporan keuangan masjid. Adapun sebelum itu, perlu kita ketahui mengenai akuntansi masjid. Akuntansi masjid adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam mengelola sumber daya masjid. Masjid menggunakan akuntansi dana untuk tujuan khusus. Dalam keseharian, sumber pendapatan masjid adalah sumbangan yang digunakan untuk kebutuhan. Akuntansi masjid diatur dalam PSAK nomor 45 mengenai pelaporan keuangan entitas nirlaba yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011. Pertanyaannya, mengapa perlu pencatatan akuntansi bagi masjid? Hal ini didasari oleh 4 hal. Yang pertama, pencatatan akuntansi bagi masjid sangat perlu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban masjid kepada masyarakat. Yang kedua, merupakan wadah untuk penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, berguna untuk pengendalian manajemen, serta yang keempat, untuk meningkatkan kredibilitas takmir masjid untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Alur proses akuntansi masjid diawali dari identifikasi peristiwa dan pencatatan transaksi, kemudian dilakukan penjurnalan, pemindah bukuan atau posting ke buku besar, neraca saldo, kemudian dilakukan beberapa penyesuaian. Setelah itu disusun neraca saldo disesuaikan, kemudian akan dibuat laporan keuangan. Ada 4 laporan keuangan dalam akuntansi masjid, yaitu laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya akan dibuat jurnal penutup. Setelah itu neraca saldo sesudah penutupan serta jurnal pembalik. Untuk laporan keuangan masjid sendiri, yang pertama ada laporan aktivitas. Laporan aktivitas merupakan laporan yang menyajikan pendapatan, beban, kenaikan, dan penurunan terhadap beban jumlah dan sifat aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat selama satu periode. Kemudian yang kedua ada laporan posisi keuangan yang menyajikan informasi mengenai total aset, liabilitas, dan aset neto pada periode tertentu. Yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan ini menyajikan informasi mengenai arus kas, meliputi penerimaan dan arus kas keluar, meliputi pembayaran-pembayaran untuk periode waktu tertentu. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Laporan ini menyajikan informasi mengenai penjelasan dari akun-akun yang ada dalam laporan keuangan, serta informasi yang tidak terdapat dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan dalam laporan keuangan. Adapun untuk saat ini saya akan membahas mengenai laporan keuangan masjid yang dibahas, yaitu laporan keuangan Masjid Raya Kapundung Pasaman Barat. Baiklah, ini adalah laporan keuangan Masjid Raya Kapundung Kabupaten Pasaman Barat. Laporan ini ditulis untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh Ibu Ade Elsa Betapia. Data pertama yang dibutuhkan sebelum menyusun laporan keuangan yaitu neraca saldo awal untuk Masjid Raya Kapundung, neraca saldo per 1 November 2020.
Neraca saldo ini memuat akun aset yang terdiri dari aset lancar, aset tetap, kemudian ada akun kewajiban, kemudian ada aset neto. Ini adalah transaksi selama bulan November 2020 untuk Masjid Raya Kapundung. Transaksi ini dimulai dari tanggal 16 seperti diterimanya infak, membayar khatib, membayar biaya wirid dan biaya spanduk. Kemudian ada tanggal 7 November yaitu diterimanya infak. Kemudian 8 November ada perbaikan dan menambah kamar mandi baru. Kemudian ada tanggal 9 November transaksi membayar biaya wirid. 10 November transaksi menerima infak. 11 November transaksi membayar biaya wirid, membeli pintu aluminium untuk kamar mandi, kemudian ada total infak harian. Berikut seterusnya untuk transaksi dari Masjid Raya Kapundung seperti penerimaan infak, membayar biaya wirid, membayar biaya imam, khatib, kemudian perbaikan, membeli perlengkapan, membayar petugas kebersihan dan lain-lain. Dari semua transaksi tersebut, maka disusunlah laporan keuangan. Sebelum itu perlu dibuat jurnal penerimaan kas. Ini adalah jurnal penerimaan kas Masjid Raya Kapundung untuk bulan November 2020. Penerimaan kas didominasi dari terima infak, baik terima infak harian maupun dari individu. Seperti tanggal 7 yaitu terima infak dari Bapak Bagio sebesar 100.000 yang menambah kas dan setara kas dan menambah pendapatan infak masjid. Untuk jurnal penerimaan kas, akun yang terlibat di dalamnya itu ada kas dan setara kas, kemudian ada pendapatan infak masjid, pendapatan infak anak yatim, pendapatan infak TPA, dan pendapatan infak sosial. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas yaitu memuat segala pengeluaran yang telah dilakukan selama bulan November 2020 oleh Masjid Raya Kapundung, seperti pembayaran imam khatib, kegiatan wirid, spanduk, kemudian ada membayar perlengkapan, membayar listrik, kemudian membeli peralatan, membayar petugas kebersihan dan lain-lain. Akun yang terlibat di dalam jurnal pengeluaran kas ada beban wirid, kemudian ada biaya khatib atau imam masjid, biaya beban sosial, kemudian ada akun serba serbi. Untuk serba serbi ini, tabel serba serbi ini memuat transaksi yang jarang terjadi sehingga tidak diperlukan kolom khusus untuk akun tersebut seperti beban yang lain. Kemudian ada penambahan nilai bangunan, pembelian peralatan, kemudian pembayaran petugas kebersihan, kemudian ada beban listrik, kemudian ada beban kebersihan. Dan untuk sisi kreditnya yaitu ada akun kas dan setara kas. Dari jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas tersebut, maka disusunlah buku besar untuk Masjid Raya Kapundung. Akun yang pertama yaitu ada kas dan setara kas. Saldo untuk kas dan setara kas setelah saldo awal kemudian ditambah dengan jurnal penerimaan kas, kemudian ada jurnal pengeluaran kas adalah Rp36.310.400. Kemudian ada akun perlengkapan dengan saldo Rp1.650.000. Kemudian ada akun tanah, akun masjid, kemudian ada akun penyusutan bangunan masjid, peralatan, akumulasi penyusunan peralatan, utang. Untuk Masjid Raya Kapundung tidak memiliki utang sehingga saldonya 0. Kemudian ada aset neto tidak terikat, ada aset neto terikat temporer, aset neto terikat permanen, kemudian ada pendapatan infak masjid, pendapatan infak anak yatim, pendapatan infak TPA, dan ada pendapatan infak bantuan sosial. Untuk beban ada beban perlengkapan, beban penyusutan bangunan, beban penyusutan peralatan, beban listrik, beban wirid, kemudian beban khatib atau imam Jumat, beban petugas kebersihan, beban sosial, beban lain-lain. Dari jurnal kemudian posting ke buku besar, maka saldo yang didapat dari hasil buku besar ditulis dalam neraca saldo sebelum penyesuaian. Untuk Masjid Raya Kapundung, neraca saldo sebelum penyesuaian, total aset atau total sebelah debit
Kemudian dengan total sebelah kredit harus seimbang. Bisa dilihat bahwa untuk Masjid Raya Kapundung total sebelah debitnya yaitu ada Rp4.564.790.400. Begitu juga dengan sisi kredit yang sama. Neraca saldo ini terdiri dari akun aset, terdiri atas aset lancar, kemudian aset tidak lancar, kemudian ada kewajiban, aset neto, pendapatan, dan beban. Neraca saldo yang telah disusun ini tidak serta-merta dapat digunakan sebab ada perlu dilakukan beberapa penyesuaian terkait dengan akun-akun seperti akun berikut ini. Ini adalah data penyesuaian untuk Masjid Raya Kapundung, yaitu adanya perlengkapan terpakai sebanyak Rp96.000, kemudian adanya perhitungan penyusutan peralatan, kemudian ada penyusutan bangunan. Untuk penyusutan peralatan yang didapat yaitu sebesar Rp320.833. Ini adalah nilai dari penambahan peralatan yang telah dilakukan, kemudian ditambah dengan total peralatan yang semula untuk per bulannya itu Rp833.333, ditambah menjadi total untuk penyusutan peralatan bulan November yaitu Rp1.154.166. Kemudian untuk bangunan total dari penyusutannya yaitu Rp13.346.000. Ini adalah hasil dari ayat jurnal penyesuaian, yaitu ada jurnal penyesuaian untuk perlengkapan, beban perlengkapan dengan pada perlengkapan, kemudian ada beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan, kemudian ada beban akumulasi bangunan, penyusutan bangunan dengan akumulasi penyusutan bangunan. Untuk memudahkan dalam proses pembuatan laporan keuangan, maka dibuatlah neraca lajur. Neraca lajur ini terdiri dari kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan aktivitas dan laporan keuangan. Untuk neraca saldo, kita tinggal menyalin saldo dari neraca saldo yang telah disusun sebelumnya, kemudian di posting ayat jurnal penyesuaiannya seperti ini. Akumulasi penyusutan peralatan yang awalnya Rp48.333.333, kemudian ada penambahan di sisi kredit sebesar Rp1.154.166, sehingga di neraca setelah penyesuaiannya ada saldo akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp49.487.499. Kemudian dari transaksi ini setelah disusun neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian untuk bagian aset neto yaitu aset neto tidak terikat, aset terikat temporer, dan aset neto terikat permanen ditulis dalam sisi kredit pada laporan aktivitas. Kemudian pendapatan juga ditulis dalam sisi kredit pada laporan aktivitas. Untuk beban-beban ditulis pada sisi debit pada kolom laporan aktivitas. Kemudian untuk posisi keuangan yaitu memuat mengenai aset lancar di sisi debit, kemudian ada aset tetap di sisi kredit untuk akumulasi penyusutannya di sisi kredit. Ini adalah laporan keuangan yang telah disusun untuk Masjid Raya Kapundung berdasarkan tes akan 45, yaitu pertama laporan aktivitas. Laporan ini disusun untuk periode berakhir pada 30 November 2020. Laporan aktivitas menghimpun atau memuat informasi berkaitan dengan pendapatan dan beban, yang kemudian akan dikelompokkan menjadi aset neto tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen. Untuk tidak terikat itu ada pendapatan infak masjid. Untuk bebannya ada beban perlengkapan, beban peralatan, penyusutan peralatan, beban listrik, beban wirid, beban khatib atau imam Jumat, beban petugas kebersihan, dan beban lain. Untuk tidak terikat temporer, untuk aset neto terikat temporer terdiri dari pendapatan anak yatim, infak TPA, pendapatan infak bantuan sosial, dan bebannya ada beban sosial. Sedangkan untuk terikat permanen ada beban penyusutan bangunan. Kemudian dari pendapatan yang diterima ini dikurangi dengan beban-bebannya sehingga diperoleh perubahan untuk aset neto. Perubahan inilah yang akan menambah atau mengurangi aset neto awal bulan. Seperti aset neto tidak terikat
yang awal bulan 80 juta, kemudian ada perubahan penambahan aset neto sebesar 4.596.334 rupiah, sehingga pada akhir bulan total aset neto tidak terikat yaitu 84.596.333 rupiah. Begitu juga dengan aset terikat temporer menambah sebesar 9.813.900 rupiah yang semula hanya 11 juta menjadi saldo akhir bulannya sebesar 20.813.900 rupiah. Sedangkan untuk terikat permanen saldo awalnya yaitu 1.868.333.334 rupiah, kemudian dikurangi dengan adanya beban piutang bangunan, sehingga total aset neto akhir bulannya yaitu 1.855.487.334 rupiah. Kemudian dari ketiga komponen aset neto tersebut dijumlahkan untuk total keseluruhan aset neto menjadi 1.160.897.568 rupiah. Kemudian dilakukan penyusunan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan memuat akun aset, kewajiban, dan aset neto. Aset terdiri dari aset lancar dan aset non-lancar, yaitu aset tetap. Untuk Masjid Raya Kapundung tidak ada kewajiban, jadi yang ada hanya aset neto untuk sisi kreditnya. Total sisi debit yaitu aset dengan total sisi kredit yaitu aset neto ditambah kewajiban harus sama. Bisa dilihat dari laporan ini totalnya sama, yaitu 1.960.897.568 rupiah, sama dengan hasil penambahan aset neto pada laporan aktivitas. Kemudian disusunlah laporan arus kas, yaitu berkaitan dengan perincian penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, serta aktivitas pendanaan. Untuk Masjid Raya Kapundung, arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan infak dari kas masjid, dari kas infak anak yatim, kemudian penerimaan kas dari infak TPA, dan dari kas infak sosial. Sedangkan untuk pengeluarannya ada biaya listrik, biaya khatib, biaya wirid, biaya petugas kebersihan, biaya sosial, biaya lain-lain, dan pembelian perlengkapan. Dari semua arus kas bersih dari aktivitas operasi ini diperoleh sebesar 15.510.400 rupiah. Kemudian ada aktivitas investasi. Untuk Masjid Raya Kapundung, aktivitas investasinya terdiri dari pengeluaran untuk pembelian peralatan dan penambahan nilai bangunan, sehingga total dari arus kas dari aktivitas investasi yaitu 19.200.000 rupiah. Kemudian pendapatan yang diterima dari arus kas dari aktivitas operasi dikurangi dengan arus kas dari aktivitas investasi yang terdiri dari pengeluaran pembelian peralatan dan penambahan bangunan dikurangi, sehingga mengakibatkan penurunan kas sebesar 3.689.600 rupiah, sehingga mengurangi saldo awal kas yang awalnya per 1 November 2020 saldo awal kas adalah 40 juta berubah menjadi 36.310.400 rupiah. Saldo kas akhir ini harus sama dengan saldo kas yang terdapat pada laporan posisi keuangan. Bisa dilihat saldonya sama. Sebab pada laporan arus kas ini hanya merinci mengenai fluktuasi atau perubahan akun kas dan setara kas. Kemudian setelah dilakukan penyusunan laporan keuangan, kemudian dilakukan jurnal penutup untuk menutup akun-akun seperti pendapatan, beban, dan kemudian untuk menambah saldo dari aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer, dan aset neto terikat permanen.
Pada jurnal penutup ini, saldo pendapatannya semula pada posisi kredit kemudian ditulis menjadi posisi debit sehingga akan menjadi 0, kemudian beban-beban ditulis pada sisi kredit, kemudian aset neto bertambah pada posisi kredit. Begitu juga dengan pendapatan infak anak yatim, infak TPA dan infak bantuan sosial ditulis pada sisi debit dan akan menambah aset neto tingkat temporer dan beban sosial ditulis pada sisi kredit. Begitu juga dengan aset neto tingkat permanen dan beban penyusutan bangunan. Sehingga baik akun pendapatan dan beban akan sama-sama bersaldo 0 dan akun aset neto terikat permanen, terikat temporer dan aset neto tidak terikat akan menambah. Ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Akun-akun yang tersisa hanyalah akun dari kategori aset, kemudian kewajiban dan aset neto. Aset terdiri atas aset lancar, yaitu akun kas dan setara kas, kemudian ada akun perlengkapan. Kemudian ada aset tetap terdiri atas tanah, bangunan masjid, akumulasi penyusutan bangunan, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian untuk kewajiban tidak ada. Kemudian ada aset neto di sisi kredit sebesar terdiri dari saldo aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer, dan aset neto terikat permanen. Baik sisi debit dan sisi kredit haruslah seimbang. Bisa dilihat untuk sisi debit ada 4.557.064.400 rupiah. Begitu juga dengan sisi kredit bernilai sama. Baiklah, ini adalah yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan laporan keuangan masjid. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.